Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin asabirin. Wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat karunia yang Allah berikan sampai dengan hari ini. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyak. Nikmat berupa umur, kesempatan, kesehatan, dan tentunya nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk bisa datang, melangkah, berkumpul. Allah mudahkan hati kita, ringankan langkah kaki kita untuk menuju ke majelis ilmu yang diselenggarakan di Masjid Babus Salam ini, dan mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur, dan mudah-mudahan dengan rasa syukur kita ini Allah menambahkan nikmat karunia yang semakin besar lagi. Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam kehidupan di permukaan bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan menciptakan manusia dan jin itu adalah untuk ibadah, sekaligus ini juga merupakan tujuan utama kita dalam kehidupan di dunia ini. Dari sekian banyak tujuan-tujuan, keinginan-keinginan yang kita punyai dalam kehidupan ini. Artinya ibadah itu menempatkan prioritas utama dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu sebagai tujuan utama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tujuan kita ini tidak lain adalah beribadah. Ya. Ibadah itu dalam konteks yang sangat luas. Ya. Makanya kalau kita bandingkan dengan, mohon maaf, agama-agama yang lain, maka Islam itu adalah agama yang paling banyak ritual ibadahnya. Kita ambil contoh sholat, karena sholat itu ibadah yang nampak gitu ya, dari ibadah-ibadah yang lainnya. Kita bangun tidur itu sudah diajak untuk sholat subuh. Kemudian sejurus kemudian setelah sholat subuh, beberapa jam kemudian masuk tengah hari, maka kita diwajibkan lagi untuk melaksanakan ibadah sholat duhur. Beberapa jam kemudian kita menjelang sore diajak lagi untuk melaksanakan sholat asar. Beberapa jam kemudian menjelang waktu matahari terbenam, ya, maka kita melaksanakan lagi ibadah yang namanya sholat maghrib yang baru saja kita lakukan. Dan kemudian beberapa saat setelah itu kita melaksanakan sholat ya di waktu malam, artinya sudah matahari sudah betul-betul sudah tenggelam.
yaitu sholat isya. Ini baru berbicara yang wajib, belum berbicara yang sunnah, belum berbicara qobliyah ba'diyah, belum berbicara sholat antara siang dan malam itu. Ya, misalnya pagi antara subuh dan zuhur itu ada sholat syuruk, sholat isyraq, kemudian ada sholat duha. Ya, kemudian antara isya dan subuh itu panjang, ya. Itu ada namanya sholat malam, sholat tahajud, sholat witir. Artinya memang begitulah manusia itu diciptakan tidak lain untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya agar menjadi orang yang bertakwa. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia sembahlah Tuhan kalian, ya. Ya ayuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi takwa itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah derajat tertinggi dari seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takwa itu didapat dengan ibadah yang dilakukan secara kontinu terus menerus yang didasari dengan keimanan. Makanya salah satu ayat di dalam ayat yang lain yang sering dibaca oleh para dai ketika masuk bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, gitu kan? Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini derajat tertinggi, Pak. Ya, derajat tertinggi dari seorang hamba itu adalah takwa, dan bekal dalam kehidupan terbaik seorang hamba dalam kehidupan ini adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadid takwa. Makanya takwa itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat takwa itu bukan kalimat sembarangan. Ya, makanya dalam khutbah Jumat itu dimasukkan dalam rukun khutbah itu salah satunya adalah wasiat takwa, karena begitu pentingnya takwa itu dalam kehidupan ini. Ya. Orang yang bertakwa itu endingnya apa? Alamat akhirnya itu membahagiakan. Bisa kita lihat dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 saya bacakan tadi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian ila rabbikum, kepada Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ardu, ya. Yang mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan bagi mereka orang yang bertakwa apa? Mereka yang mengadakan pengampunan kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, ya. Di pagi dan siang malam, ya. Allah katakan akan dimasukkan ke dalam surga, wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di orang bertakwa itu di mana pun tempatnya? Di surga. Surga itu luas, seluas langit dan bumi. Jadi jangan khawatir kita gak kebagian kapling, Pak. Ya, bukan seluas Pelayaran, bukan seluas Samarinda. Saya tinggal di Karangpaci, bukan seluas Karangpaci, tidak. Tapi seluas langit dan bumi. Ya. Di Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, luas sekali, ya. Saya mengambil contoh, Pak, beberapa bulan tahun yang lalu gitu ya. Saya diajak salah seorang jamaah saya itu pergi ke kebun. Beliau punya kebun. Kebun itu luasnya 45 hektar. Berbagai macam buah itu ada, Pak Said. Di rambutan, durian, langsat, semua buah itu ada. Kita itu, Pak, setengah hari lebih di sana itu, sampai sholat duhurnya di kebunnya, setengah hari lebih di sana itu, baru sampai 2 kebun udah capek, nggak sanggup. Baru sampai ke kebun cempeda, kemudian rambutan sama alai, kita sudah nyerah, nggak melihat yang lain lagi. Kenapa? Karena begitu luasnya. 45 hektar itu luas banget. Kita bisa bayangin
surga itu seluas langit dan bumi. Ya. Dan diceritakan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, ya, para penghuni surga itu Allah berikan rumah-rumah, bukan rumah ya, istana-istana yang luasnya itu seluas satu kota. Jadi kita kalau punya rumah itu nanggung, Bu. Ya. Mungkin pian sekarang kalau ditanya maukah punya rumah sebesar Masjid Islamic Center? Tidak mau, Ustaz. Kenapa? Repot bersihnya. Repot nyapunya kan begitu ya. Tapi kita nggak perlu nyapu, Bu. Di sana ada pelayan, sudah bersih semuanya. Ya. Ada cleaning service. Ya. Bukan seluas Masjid Islamic Center, tapi seluas kota Samarinda untuk satu orang. Cukup, bahkan berlebih. Ya. Uiddat lil muttaqin, dan itu semua diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa itu memiliki ciri, memiliki sifat. Calon penghuni surga itu dari orang bertakwa itu memiliki ciri, memiliki sifat. Yang pertama dari ayat tadi, sebelum ayat selanjutnya, ya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, yaitu mereka yang senantiasa, ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang pertama. Orang-orang yang bertakwa itu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa dan kesalahannya. Nabi sendiri mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai manusia bertobatlah kepada Allah. Atubu, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah satu hari satu malam, mi'atam marah, 100 kali, bahkan di hadis yang lain mengatakan sab'ina marah, 70 kali. Padahal Rasul itu adalah manusia yang maksum, terpelihara, terjaga dari dosa dan kesalahan. Istighfar beliau, taubat beliau, minta ampun kepada Allah 70 sampai 100 kali. Ya. Bahkan di dalam kisah itu, ya, seorang Nabi Nabi Ibrahim itu kelak di hari kiamat, ketika semua manusia itu goncang, ya, agar peradilan akhir itu disegerakan, Pak, ya, disegerakan. Maka salah satunya datang kepada Nabi Adam nggak mau, disuruh datang kepada Nabi Nuh nggak mau, ya, disuruh kepada Nabi Ibrahim nggak mau. Alasannya apa Nabi Ibrahim itu? Karena beliau pernah berbuat dosa sebanyak tiga kali seumur hidup. Umur Nabi Ibrahim itu kurang lebih ratusan tahun, 500 atau lebih gitu ya. Jadi berarti 500 atau berapa tahun gitu ya, lebih seperti itu. Ya, 3 kali Pak berbuat dosa. Meskipun itu, ya, kebohongan yang beliau lakukan itu, sebagian ulama mengatakan itu bukan termasuk dosa. Ya. Salah satu contohnya ketika beliau menghancurkan berhala-berhala Namrud. Ya, ketika ditanya, wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami? Ibrahim mengatakan tidak, bukan saya. Padahal dia tidak, bukan saya. Lantas siapa? Ya kamu tanyalah kepada patung yang besar itu, karena kebetulan patungnya memegang kapaknya Ibrahim. Maka Namrud mengatakan, bodoh kamu, gila kamu Ibrahim, masa saya disuruh tanya kepada patung yang tidak bisa berbicara? Maka Ibrahim menjawab, lebih gila lagi kamu, lebih bodoh lagi kamu. Kenapa? Sudah tahu patung itu tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, kamu sembah. Ya. Jadi para ulama mengatakan ini bukan kebohongan dalam artian untuk bermaksiat, ya, seperti itu. Nah, itu saja beliau merasa pernah melakukan kebohongan 3 kali itu tidak mau memberikan, ya, syafaat pertolongan atau menghadap kepada Allah untuk disegerakan peradilan akhirat. Jadi kita, Pak, ya, sehari 3 kali berbohong, sehari 3 kali bermaksiat. Itu kadang-kadang kita masih cengengesan, kita masih biasa saja, tidak ada rasa penyesalan. Maka orang-orang yang bertakwa itu senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu, ya, kapan? Pagi dan sore hari. Ya, makanya kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk zikir al-ma'surat di pagi dan sore hari. Salah satunya di dalamnya adalah kita membaca Sayyidul Istighfar. Ya, kita membaca Sayyidul Istighfar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Ya, ciri orang yang bertakwa yang kedua itu adalah calon penghuni surga itu adalah alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi orang-orang yang berinfak membelanjakan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci kebahagiaan yang sesungguhnya itu ternyata bukan banyaknya harta yang kita miliki, bukan tingginya jabatan yang kita miliki, bukan keturunan yang banyak yang kita miliki, tetapi sesungguhnya kebahagiaan kita yang sejati itu adalah manakala kita mampu berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ternyata di situ kunci kebahagiaannya. Ya, salah satu kunci kebahagiaan dari banyak kunci yang nanti akan kita sebutkan. Ya, itu bisa Ibu coba. Ya, kalau Ibu ingin berbahagia, ya, ingin mendapatkan kesenangan dalam diri kita, maka sering-seringlah kita membuat orang lain senang. Sering-seringlah membuat orang lain bahagia. Ini rumus, Pak. Ya, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, sering-sering berbagi kebahagiaan. Tapi sebaliknya kalau hidup kita ingin sumpah, kita ingin buat masalah saja gitu ya. Tapi ini tidak perlu dipraktekkan, hanya sekedar pengetahuan saja. Tetapi ketika berbagi alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu yang menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah baik di waktu lapang maupun di sempit. Ya, ini contoh daripada sifat orang-orang yang bertakwa. Nah, kita alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Ya. Sebentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah. Insyaallah beberapa hari ke depan kita masuk bulan Dzulhijjah. Nah, di dalam bulan Dzulhijjah itu ada beberapa ibadah besar ya, yang sangat agung. Salah satunya adalah ibadah kurban. Sedikit saya menyinggung kurban. Jadi ibadah kurban itu adalah ibadah kemauan, bukan ibadah kemampuan. Nah, Ustaz, bagaimana itu? Karena orang berkurban itu adalah orang yang mau, ya, orang yang mau, bukan orang yang mampu. Kenapa? Karena banyak orang yang mau berkurban, niat ingin berkurban, tapi karena kemampuannya tidak ada. Kalau dalam bahasanya Pak Ustaz Fatum, diabetisnya kemudian duitnya nggak jadi, Pak. Sementara banyak orang yang memiliki uang, memiliki harta, tapi nggak punya niat untuk berkorban, nggak kurban. Jadi antara kemauan dan kemampuan itu sesuatu yang bisa beriringan, tapi bisa juga bertolak belakang. Ya. Nah, sebab itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyembelih hewan kurban itu bagi mereka yang punya kesadaran, punya kemauan, punya niat. Ya, maka ketika niat itu ada, maka insya Allah bisa diadakan. Satu contoh beberapa tahun yang lalu Pak ya, di Jogja, di salah satu contoh di sebuah berita itu ya, ada seorang ibu-ibu yang profesinya pemulung. Pemulung itu berapa sih hasilnya? Nah, dari hasil mulungnya itu, karena dia punya niat, tekad, dia kumpulkan sedikit demi sedikit hasil dari dia memulung itu, Pak, setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa membeli seekor kambing. Dengan apa? Dengan niat tadi, punya niat. Sementara banyak konglomerat, banyak orang kaya dari umat Islam ini yang nggak mau dia berkurban. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit itu stylenya orang yang bertakwa, menjadi gaya hidupnya dia. Membantu. Ketika ada kesempatan, ketika ada peluang, dia langsung membantu saudara-saudaranya yang kekurangan. Karena apa? Itu sudah menjadi style dia, gaya hidup dia seperti itu. Maka jadikan gaya hidup itu, Pak, jangan semata-mata gaya hidup itu dengan materi, ingin tampil mewah, ingin tampil wah, dengan kendaraan, dengan pakaian, dengan semua. Ketika orang harus wah, bukan seperti itu.
Style orang yang bertakwa itu dia tidak bisa lihat ada saudara-saudaranya yang nggak mampu, maka dia cepat segera bantu. Ya, karena dia tahu ya di situ ya ada janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa surga. Dan ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta sesungguhnya yang kita miliki itu bukan yang kita simpan. Harta kita yang sesungguhnya itu bukan yang ada di rekening kita. Ya, tapi harta yang sesungguhnya milik kita itu apa-apa yang kita infakkan, kita belanjakan di jalan Allah, itulah harta kita. Ibu punya 10 miliar di tabungan, di rekening. Tapi kalau infaknya 10.000, 100.000, itulah harta kita. Ya. Jadi jangan pernah kita merasa sayang, jangan kita merasa eman, kalau dalam orang Jawa bilang, untuk membelanjakan harta itu di jalan Allah. Ya, karena apa? Karena itulah harta kita. Ya, bukan yang kita tinggalkan. Karena dalam urusan dunia ini, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, sebanyak apapun yang kita kumpulkan, semuanya akan kita tinggalkan. Ya, maka orang yang bertakwa itu senantiasa membelanjakan, menginfakkan hartanya, baik ketika dia ada maupun dia tidak ada. Ketika dia banyak, ketika sedikit dengan porsinya dia, tetapi tidak meninggalkan. Ya, Ustaz, saya belum bisa kurban tahun ini. Kenapa? Karena belum ada uangnya. Sabar ya, kumpulkan. Jangan cuma setiap tahun sabar terus, Bu. Setiap tahun cuma kurban perasaan. Kurbannya kurban perasaan terus setiap tahun. Ya, saya juga kurban lagi, kurban perasaan. Jangan korban perasaan, Bu. Niatkan, insya Allah. Ya. Nah, ini juga bagi mereka yang agni, yang memiliki kelebihan keluasan rezeki, ya. Ini juga perlu saya ingatkan, kurban itu bukan hanya sekali-sekali. Ya, kadang-kadang kita, saya dah kurban deh tahun ini, tahun lalu kan sudah. Padahal ada rezekinya. Nabi itu selama 10 tahun di Madinah, 10 tahun beliau berkurban. Ya. Ini mohon maaf saya sedikit bawa ke kurbannya, karena ini sudah momentumnya kita masuk bulan kurban atau bulan Dzulhijjah. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman itu mengerti harta yang ada dalam genggaman tangannya itu kelak akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah, dari mana dia mendapatkan harta itu dan kemana dia akan membelanjakan harta itu. Dari mananya didapat, ditanyakan, Bu. Kalau didapatkan dengan cara yang halal, benar, dibelanjakan dengan cara yang benar, selamat kita. Tapi kalau sudah cara mendapatkannya benar, ya, kemudian membelanjakan dengan cara yang salah, celaka. Lebih celaka lagi kalau sudah mendapatkannya dengan cara yang tidak benar. Ya, maka sesuatu yang tidak benar itu meskipun digunakan untuk kebaikan, ya, digunakan untuk kebaikan, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita jangan tertipu. Kadang-kadang penjahat-penjahat besar, bandar-bandar narkoba itu berbalik dibalik topeng-topeng sosial kemanusiaan mereka. Mereka menyantuni panti asuhan, menyumbang pesantren, menyumbang masjid, padahal dari hasil jual narkoba, hasil dari judi, raja seperti itu banyak, supaya apa? Menutupi di masyarakat. Apakah itu ada nilainya? Tidak. Karena apa? Karena sesuatu yang didapat dari sesuatu tidak halal, mau dibelanjakan dengan benar atau tidak benar, sama-sama tidak ada nilainya. Ya, maka hati-hati, Pak. Ya, maka kata Nabi, maka datang satu zaman nanti di mana manusia tidak lagi mempermasalahkan lagi halal haram, tidak peduli, yang penting jadi duit. Mau cara korupsi, mau cara ini tipu-tipu dan sebagainya nggak masalah, yang penting mereka dapat uang. Nah, ini kita hindarkan seperti itu. Kenapa? Karena harta yang didapatkan dari cara yang tidak halal itu akan menjadi bahan bakar untuk membakar kita kelak di neraka. Jadi bahan bakar. Tapi sebaliknya, kalau harta itu kita dapat dengan cara yang benar, kita belanjakan di jalan yang benar, maka itu akan menjadi derajat kita tertinggi di akhirat, di surganya Allah. Ya.
Makanya orang-orang miskin yang beriman itu lebih dulu masuk ke surga dibanding orang kaya itu 500 tahun. Kenapa? Karena orang-orang miskin dari orang-orang yang beriman itu hisabnya ringan dalam urusan harta. Mati gak bawa apa-apa. Dijelaskan dalam satu riwayat itu Umar bin Khattab itu Khalifah Rasyidin, pemimpin negara pada waktu itu, meninggal tidak meninggalkan apa-apa kecuali baju, tongkat, dan sebuah tempat yang beliau gunakan untuk makan, untuk berwudu, dan keperluan-keperluan yang beliau gunakan untuk ibadah. Cuma itu Pak peninggalan beliau. Padahal beliau ini presiden, Amirul Mukminin. Karena apa? Karena zuhudnya beliau mengerti. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Ramadan, bukan tidak boleh kita memiliki banyak harta, silakan. Tapi cari cara yang halal, belanjakan di cara yang benar, insya Allah selamat. Kalau tidak, ya semakin membenamkan kita ke dalam kesengsaraan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wal kadiminal ghaidha, yaitu orang yang mampu menahan amarahnya. Mampu menahan amarahnya. Marah ini sifat dasar manusia. Ya, sifat dasar manusia. Tidak ada manusia yang nggak bisa marah. Semua manusia bisa marah. Cuman bedanya begini Bu. Ada orang yang ya cepat marah, cepat reda. Ya. Kalau bahasanya Ustadz Fatur, penyarikan. Gampang sarif, cepat juga selesai. Ya. Ada orang yang gampang marah. Nah, ini yang jelek ini. Sudah gampang marah, kalau sudah marah lama. Tidak reda. Bahkan yang celaka lagi ada orang yang bermusuhan itu lintas generasi. Kamu jangan bergaul dengan itu, yaitu dari zaman nenek kita kayak kita sudah bermusuhan. Jadi jangan berparak-parak, jangan dekat-dekat, oh cedek-cedek kalau dia nggak boleh. Ya. Karena ini kita dari dulu sudah bermusuhan. Nah, sampai seperti itu memelihara dendam. Ini luar biasa, ditularkan sampai ke anak cucu. Ini ada orang yang marah seperti itu ada. Makanya Nabi itu mengatakan, ya, seorang Muslim itu boleh bermarah-marah dengan saudaranya itu, ya, tetapi tidak boleh melebihi dari 3 hari, kan begitu. Artinya apa? Kalau marah itu jangan berlama-lama. Bukan berarti nggak boleh marah, boleh marah, ya. Tetapi yang bagus itu jangan cepat marah. La taghadab, jangan mudah marah. Ya. Ini kesenggung sedikit aja marah, ya. Sholat meratakan saf, kakinya keinjak saudaranya, keinjak gak sengaja, marah, balas injak lagi gitu. Pernah begitu menyaksikan orang sholat itu Pak, diinjak-injakan gara-gara itu merapatkan saf. Ya sudah, kalau dirapatkan saf gak mau merapat, ya udah gitu. Ya, makanya dikatakan di situ ya kita saling melunakkan dengan saudara. Jangan mentang-mentang merapatkan saf kemudian kakinya ngangkat selebar-lebarnya. Ya. Itu seperti itu Pak, pemarah. Ya, maka orang yang sudah marah itu ya karena marah itu dari setan, ya, maka Nabi mengajarkan kalau kita marah dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau duduk masih marah, baring. Nah, syukur kalau bisa kita berwudu kemudian kita sholat, ya, 2 rakaat, sholat 2 rakaat, supaya kemarahan kita itu menjadi reda. Ya, karena marah itu dari setan, setan itu dari api, dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Ya. Maka jangan suka marah, Pak. Ya, orang yang pemarah itu coba lihat, ya. Tidak cantik Pak, meskipun orang itu cantik, tidak ganteng Pak, meskipun orang itu ganteng. Kenapa pemarahan? Ya. Maka ketika orang itu mampu menahan amarahnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, fa inna jannata hiyal ma'wa. Maka orang yang mampu menahan hawa nafsunya, salah satu dari kemarahan itu surga tempat tinggalnya. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan suka marah, jangan cepat marah. Ya. Kita boleh marah, boleh. Kalau dalam hal-hal yang bersifat tentang agama, keimanan dihina, Nabi kita dihina, Islam dihina, Allah dihina, kita boleh marah, ya. Tapi juga marah yang proporsional, bukan terus melakukan tindakan anarkis, ya. Makanya orang yang berjihad perang membela agama Allah itu juga melampiaskan kemarahan, tapi marah yang dibenarkan. Perang dia tidak ada kok orang perang itu nggak marah, orang perang itu marah. Mana ada orang perang itu ketawa-ketawa main pedang, nggak ada.
marah Pak, timpas-timpasan namanya. Kalau zaman dulu ya, kalau sekarang mungkin bertembak-tembakan, itu marah. Tapi marah bukan karena urusan pribadi, tapi marah karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud di sini adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dari sifat marah. Ya, itu yang sifat yang ketiga. Kemudian selanjutnya, ayat selanjutnya adalah wa'afina anin nas, yaitu memaafkan orang manusia, memaafkan orang lain, kesalahan orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita itu sadar atau tidak sadar itu melukai perasaan orang lain. Kadang-kadang mulut kita ini ngomong terlalu pedas, mulut kita ini ngomong terlalu tajam kepada orang tanpa kita sadari, sehingga membuat orang lain terluka, membuat orang lain tersinggung. Nah sekarang begini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hati kita terluka, ketika hati kita sakit, ya, ketika kita disakiti, hati kita ini disinggung oleh orang lain, maka yang kita lakukan apa? Apakah menunggu orang lain itu meminta maaf yang menyakiti kita? Hah? Ya kalau dia minta maaf, kalau enggak, maka tugas kita adalah jangan menunggu orang lain minta maaf, tapi maafkanlah. Maafkan Bu, ya maafkan Pak ya, maafkan, karena kita ini juga manusia, kita punya salah. Ketika kita punya salah, kita dimaafkan. Sebagaimana kita punya salah kepada Allah, kita istighfar, kemudian Allah memaafkan, maka kita bahagia. Maka orang yang paling bahagia itu adalah orang yang mampu melapangkan dadanya dengan memberikan maaf kepada saudara-saudaranya. Maka orang yang memaafkan itu paling indah hidupnya, lapang hidupnya dadanya, nggak sesak, nggak sempit, dia nggak punya dendam, meskipun orang itu menyakiti dia. Ya. Kalau kita didolimi orang, memang ada hadis mengatakannya, salah satu yang menjadi sebab doa itu makbul, yang tidak ada hijab antara doa orang tersebut dengan Allah, itu salah satunya adalah orang yang didolimi. Orang didolimi. Nah ketika orang itu didolimi, dia punya peluang doanya dikabulkan. Nah pertanyaannya, ketika kita dapat kesempatan doa kita itu makbul, apa kita gunakan untuk mendoakan keburukan bagi orang tadi atau kebaikan bagi kita sendiri? Ya? Maka orang yang cerdas itu dia tidak akan meminta kecelakaan kepada orang tadi. Ya. Misalnya kita ini didolimi orang nih Pak, boleh kita mendoakan, tapi boleh kita punya hak mendoakan orang yang mendolimi kita supaya dia celaka, boleh, tapi itu rugi bagi kita. Ruginya apa? Ya memang orang tadi bisa celaka, bisa jadi orang itu celaka, betul-betul celaka dengan doa kita tadi. Tapi alangkah baiknya manakala doa itu kita gunakan untuk kebaikan kita. Ya, jadi di samping kita memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita, ya, wa'afina anin nas, kita juga mendoakan. Luar biasa orang beriman itu mendoakan. Ya. Sudahkah kita saling mendoakan Pak? Ya? Sudah kita pernah mendoakan saudara-saudara kita di masjid, mendoakan Ustaz Fatur Rahman, mendoakan Mas Said, mendoakan Badi, saling mendoakan. Padahal kata Nabi, ya, doa seorang hamba, seorang mukmin kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka ada malaikat yang mengatakan walakal amin, dan bagimu semoga Allah mendoakan kamu, mengabulkan semua permintaan. Jadi doa kebaikan itu kembali kepada kita dalam bentuk kebaikan. Ya, jadi nggak boleh Pak kalau kita marah itu kemudian dengan ya caci maki, mengumpat-umpat, binatang-binatang disebutkan semuanya, ya. Apalagi mohon maaf kita orang tua kepada anak, kalau lagi marah kadang-kadang kita lepas kontrol, marah kepada anak, dasar anak setan, loh. Marah kepada anaknya, bilang anak setan, terus setannya siapa? Nggak sadar gitu, ya. Saya pernah mendapatkan cerita Pak ya, Syekh Sudais, salah satu imam Masjidil Haram hari ini, ya kita semua insya Allah tahu ya,
mengenal beliau dalam arti kita yang kenal, dia nggak kenal kita gitu ya. Itu orang soleh ya, salah satu orang soleh yang menjadi imam di Masjidil Haram. Cerita suatu ketika saya pernah membaca sebuah buku gitu ya, di sebuah majalah gitu ya. Sudais kecil ini ya sebagaimana anak-anak umumnya lah ya, nakal itu biasa gitu ya. Nah, Sudais kecil ini suatu ketika di rumah orang tuanya ini ada tamu. Menyerang Arab itu kan kalau ada tamu langsung mereka menjamu dengan makan Pak, untuk makan. Nah, ketika makanan sudah dihidangkan, ini sang tamu mau makan, si Sudais kecil tadi keluar rumah itu membawa pasir. Pasir itu dilemparkan, dihamburkan ke makanan sang tamu tadi. Maka orang tua pada saat itu marah juga malu. Tapi coba lihat apa yang disampaikan oleh orang tuanya Sudais. Ya Allah, mudah-mudahan anakku kelak menjadi imam Masjidil Haram. Itu dalam keadaan marah. Ya. Coba kalau dia misalnya mohon maaf ya, saya mengatakan kasar mohon maaf, anjing kamu misalnya seperti itu mohon maaf, atau setan kamu misalnya, jadi apa anak itu? Maka nggak boleh seperti itu. Ya. Jangan pernah, terutama ibu, melontarkan dari mulut kita itu kepada anak kita itu kata-kata yang tidak baik, karena itu doa. Ya. Semarah apapun kita doakan dia jadi orang baik. Mudahan kamu jadi imam bagus salam. Berarti bapaknya kemana? Beliau kemana? Ya beliau sudah ya menjadi imam Islamic Center. Ya, seperti itu. Ya. Jadi jangan pernah kita memarahi anak kita sampai dengan mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Memaafkan. Orang yang memaafkan itu lapang hatinya. Ya. Untuk apa kita memelihara dendam? Untuk apa kita bermarah-marah sama orang? Ya. Orang yang memaafkan itu orang yang paling lapang. Makanya para ulama itu ada yang mengajarkan, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau tidur kita kan diajarkan oleh Nabi kita dengan zikir-zikir sebelum tidur. Salah satunya membaca surah Al-Fatihah, membaca surah An-Nas 3 kali, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, kemudian membaca ayat kursi, membaca 2 ayat di surah Al-Baqarah gitu kan. Kemudian kita membaca sholawat Nabi, sholawat Ibrahimiyah kita baca. Kemudian salah satunya adalah diajarkan kepada kita oleh guru-guru kita bagaimana kita mencoba melapangkan dada dengan memaafkan semua saudara-saudara kita yang pernah berbuat salah dosa kepada kita. Kita maafkan semuanya. Ya. Syukur kita bisa mendoakan. Ya. Maka sering-sering Pak kita berdoa itu tanpa sepengetahuan saudara-saudara kita. Ketika melihat ada pengantin baru yang baru jalan bergandengan tangan bermesra, jangan diomong yang aneh-aneh. Oh, masa nama juga masih baru begitu. Nanti kalau sudah lama maka ya jatuh aja ditendangnya gitu. Misalnya seperti itu. Tidak perlu, kita doakan. Ya Allah, mudah-mudahan rumah tangganya mesra terus sampai tua. Mudah-mudahan diberi anak yang kita doakan kebaikan-kebaikan terus kepada apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan. Ya. Maka itu kembalinya kepada kita, cashbacknya kepada kita, Pak. Ya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita memberikan ampun, memberikan maaf kepada orang lain, ya, maka sesungguhnya Allah itu juga Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah itu lebih pemaaf lagi. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang-orang yang memaafkan, ya. Dan juga bisa mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat aniaya kepada kita. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahisah, ya, au dzalamu anfusahum, dan apabila orang-orang itu mengerjakan perbuatan keji, ya, atau mendolimi diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, ya, maka orang-orang tersebut yaitu segera mengingat Allah dan meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Kenapa? Wa may yaghfirud dzunuba illallah, karena dia mengetahui tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali hanya Allah. Walam yusyirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Nah ini
Coba lihat ayat ini kembali seperti di atas yang saya sebutkan tadi, Bu. Ketika orang-orang bertakwa itu melakukan dosa kesalahan, wastaghfaru lidzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah untuk tidak mengulangi dosa dan kesalahan yang sama. Ya, contohnya begini, Bang. Kita lewat di pelayaran ini misalnya. Ya, saya orang baru misalnya di sini. Lewat situ misalnya mau ke rumahnya Mas Said. Tiba-tiba saya jatuh, ada lubang di situ, jatuh karena nggak tahu kan, nah jatuh. Besok di sini lagi datang, ya ada lubang kita tahu, ya kita menghindar. Kayak kemarin jatuh di sini ya, saya menghindar supaya nggak jatuh. Kemarin lewat situ jatuh, sekarang lewat situ jatuh lagi, berarti apa ini? Kalau dalam bahasanya Ustadz Fatur bubul. Orang yang jatuh di tempat yang sama 2 kali itu orang yang tidak mengambil pelajaran dari kejadian sebelumnya. Maka orang-orang yang bertakwa itu dia ketika dia melakukan dosa kesalahan atau berbuat dolim kepada diri mereka sendiri, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah. Ya, jadi jelas Pak ya? Ya. Masalah kurban tadi. Oke. Jadi kan ada ditanyakan keluarga di belakang. Kalau kurban itu kambing dengan sapi itu lebih afdal mana? Ya. Nah itu pertanyaan. Kambing atau sapi lebih afdal mana, Pak? Sapi ya. Iya. Emang itu ada 2 versi, Pak. Ya, beberapa ulama mengatakan dari memang hadisnya sama-sama sahih ya, kambing lebih utama dari sapi. Ya, ini pendapat pertama. Nah, pendapat yang kedua, sapi lebih utama dari kambing, bingung dia. Itu diambil dari hadis tentang keutamaan datang berpagi-pagi sholat Jumat. Barang siapa yang datang sholat Jumat di awal waktu, maka seolah-olah ia berkurban unta. Barang siapa yang datang sesudahnya, maka seolah-olah dia berkurban lembu atau sapi. Barang siapa yang datang sesudahnya, maka seolah-olah dia berkurban kambing. Dan barang siapa yang datang sesudahnya, maka seolah-olah dia berkurban ayam. Dan barang siapa yang datang sesudahnya, maka seolah-olah dia berkurban telur. Di dalam hadis yang lainnya, hadis yang sahih juga Imam Bukhari, itu Nabi pernah berkurban dengan 100 ekor unta. 65 beliau potong dengan tangan beliau sendiri, sisanya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini hadisnya semua boleh Pak. Nah, tetapi prakteknya Nabi itu lebih banyak menggunakan kambing. Ya, kambing ya, karena Nabi Arab itu lebih banyak kambing dengan onta banyak, kalau sapi jarang ya. Tapi bukan itu alasannya. Kenapa Nabi menggunakan kambing? Para ulama menjelaskan inilah bentuk daripada kasih sayang Nabi kepada umatnya. Nabi memilih yang terkecil, yang termudah. Ya. Supaya apa? Supaya umatnya itu lebih bisa mengikuti apa yang beliau kerjakan. Nah, sekarang dikembalikan kepada kita, Bu. Kalau kita yang punya banyak harta, uang kita misalnya miliar triliun, masa mau kurban kambing aja? Ya, secara boleh lah. Boleh dengan kambing, beli sapi, boleh silakan, atau onta, tiga-tiganya diambil seperti apa-apa. Ya. Inilah buktinya Nabi itu memberikan keringanan kepada umatnya. Memang prakteknya beliau itu lebih sering dengan kambing. Bahkan ketika beliau berkurban untuk umatnya, terimalah kurbanku ya Allah dari diriku. Beliau Rasulullah itu menyembelih 2 ekor kambing. Yang pertama untuk beliau dan keluarga beliau, dan yang kedua untuk umat beliau yang belum bisa berkurban. Yang tadi yang cuma kurban perasaan tadi sudah dapat pahala dari apa yang Nabi sembelihkan untuk umatnya. Ya, jadi nah ini juga perlu saya jelaskan Ustadz ya. Ada kesalahpahaman di masyarakat kita antara kurban dengan akikah. Ya, kadang kita kurban di dalam hadis itu kurban 1 ekor kambing atau kurban 1 ekor sapi itu mencukupi untuk keluarga kita seluruhnya.
Ya, jadi kadang-kadang kita begini, saya korban kambing, tahun ini di atas namakan untuk bapaknya, tahun depan untuk mamanya, tahun depan untuk anaknya si A, tahun depan tidak seperti itu, Pak. Cukup sebutkan untuk bapak dan keluarga, sudah cukup semuanya itu. Meskipun seekor kambing, sebagaimana Nabi mengatakan terimalah kurbanku dan untuk umatku, umat Nabi Muhammad itu berapa banyak, Pak? Dengan satu ekor kambing yang pernah Rasul sembelih, ya, domba, ya, zaman Nabi domba. Nah, seperti itu, ya. Nah, beda, Pak, ya. Nah, kalau untuk akikah itu untuk satu orang, bagi bayi laki-laki 2 ekor kambing, bagi bayi perempuan atau anak perempuan 1 ekor kambing. Peruntukannya seperti itu. Adapun kurban 1 ekor kambing itu mencakup 1 keluarga. Nah, itu banyak salah pahamnya di situ masyarakat, ya. Beranggapan kalau sapi ya untuk 1 keluarga besar baru boleh, kalau kambing nggak boleh. Nah, seperti itu, Pak, ya. Nah, itu saja. Jadi memang prakteknya Rasulullah itu banyak menyembelih dengan domba atau kambing. Kenapa? Para ulama menjelaskan inilah bentuk kasih sayang Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah bisa, Pak, kalau misalnya setiap korban menyembelih unta atau menyembelih sapi bisa. Tetapi itu ketika nanti diikuti oleh sebagian umat itu biasanya memberat. Inilah ya kecerdasan Rasulullah dan cinta kasih Rasulullah itu kepada umatnya, sehingga diberikan contoh yang ringan dalam pembelian. Kan kalau kambing sama sapi kan harganya beda, ya. Sapi kalau sekarang sekitar 20 ke atas kalau agak besar, ya. Nah, sementara kambing ya kalau untuk di Samarinda cukup mahal, Pak, ya. Kambing itu kok 5 juta saja, untuk di Samarinda ini kecil, ya. Kecuali kalau di Jawa sana besar, ya. Nah, mungkin itu, Ustaz, ya. Nah, silakan kalau kita mau berkorban dengan kambing itu juga utama, mau berkorban sapi juga utama, ya. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Yang jelas ada contohnya semuanya. Jadi tidak usah diperdebatkan ini yang lebih utama. Karena sebenarnya saya katakan tadi, ya, barang siapa yang datang di sholat Jumat pertama itu seperti orang yang berkorban unta. Unta itu di zaman Nabi sesuatu yang sangat prestisius, sesuatu yang sangat luar biasa, makanya dikatakan kumrunna tadi, unta merah, ya. Kalau kita mungkin setara dengan mobil-mobil mewah zaman sekarang, begitu, ya. Nah, seperti itu, Ibu yang dirahmati Allah. Bagi kita yang memiliki keluasan harta banyak, ya boleh kita berkorban dua-duanya, sapi dengan kambing nggak masalah, ya. Boleh perlu setiap masjid kita kasih yang di sekitar kita, misalnya di sini ada beberapa masjid, kita beri semuanya nggak apa-apa, ya. Kalau ada titisnya, kan begitu, ya. Jadi yang jelas Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, yang sampai kepada Allah itu bukan semata-mata darah dan dagingnya, besar dan kecilnya kurban kita, tapi yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kita kepada Allah. Itu yang sampai itu ketakwaan itu, ya. Adapun mau kambing, mau sapi silakan, ya. Nah, itu Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwasanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang-orang yang senantiasa, yang pertama adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berbagi kepada saudara-saudaranya, menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di sempit, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya serta memaafkan manusia dan mendoakannya. Dan yang kelima adalah mereka yang ketika melakukan dosa dan kesalahan, mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup kemudian dengan ayat 136-nya, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbikum wa jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan yang singkat ini. Kita isi kehidupan kita ini dengan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya Allah mengakhirkan kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.